Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa D3 Teknik Laboratorium Medis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Kader Bangsa Palembang dengan nama Wahyuning Vinasi dengan NIM 22150014. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Etik dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH selaku sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan atau LBH. Adapun materi pada kali ini untuk pemaparannya itu ada 5 materi, yaitu sebagai berikut. Baik, untuk materi yang pertama ialah contoh kasus pelanggaran etik dalam profesi laboratorium atau profesi TLM. Salah satu pelanggaran etik yang sering dilakukan oleh laboratorium kesehatan adalah manipulasi hasil pemeriksaan pasien pada laboratorium. Contohnya, seorang petugas laboratorium medis manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium seorang pasien. Dalam sebuah kasus, seorang laboran di sebuah rumah sakit memalsukan hasil tes darah pasien untuk menghindari konsekuensi hukum bagi rumah sakit. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan akurasi yang wajib dimiliki oleh seorang tenaga TLM. Akibat dari ini, pasien juga menerima diagnosis yang salah, pengobatan yang salah, obat-obatan yang dosis yang salah, yang berdampak buruk pada kesehatan seorang pasien tersebut. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga membahayakan pasien yang mungkin menerima diagnosis atau pengobatan yang salah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat itu sangat berkurang bagi seorang ahli laboratorium. Baik, untuk materi yang kedua ini ialah mengenai tentang kendala pelaksanaan etik dalam dunia kesehatan. Pelaksanaan etika dalam dunia kesehatan menghadapi beberapa kendala, ialah yang pertama, kurangnya edukasi. Banyak tenaga kesehatan yang tidak sepenuhnya memahami kode etik tentang profesi mereka. Yang kedua, tekanan ekonomi dan politik. Tekanan dari pihak eksternal seperti lembaga asuransi atau perusahaan farmasi dapat mendorong pelanggaran etika. Yang ketiga, minimnya pengawasan. Pengawasan yang kurang terhadap penerapan etika menyebabkan pelanggaran yang sering terjadi. Yang keempat, kompleksitas kasus kesehatan. Beberapa situasi kesehatan yang kompleks dapat menimbulkan dilema etika, di mana tenaga kesehatan kesulitan menentukan tindakan yang benar secara etis. Yang ketiga, Resum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk kewajiban tentang medis dan tenaga kesehatan dalam menjaga integritas hasil pemeriksaan laboratorium. Meskipun dalam undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium, terdapat beberapa pasal yang menekankan kepentingan kendali mutu, biaya, dan keselamatan seorang pasien dalam pelayanan kesehatan sebagai yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pasal 303 misalnya menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan kesehatan masyarakat
wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan seorang pasien dalam pelayanan kesehatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan audit pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kesehatan, yang secara implisit mencakup kejujuran, integritas dalam pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. Manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium dapat berdampak negatif pada seorang pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhannya. Adapun poin-poin yang penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan adalah regulasi baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2029. Berikut poin pentingnya. Yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menitik beratkan pada pemberantasan pelayanan kesehatan seluruh Indonesia. Yang kedua, digitalisasi kesehatan, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Undang-undang ini memperhatikan perlindungan hukum dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Yang keempat, desentralisasi kesehatan. Pemerintahan daerah diberikan peran lebih besar dalam mengelola layanan kesehatan. Yang kelima, kesehatan preventif, penekanan pada upaya pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan di Indonesia. Baik, untuk materi yang keempat ialah inventarisasi permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ini terkait tentang manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, belum adanya peraturan rinci terkait manipulasi hasil laboratorium. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur tentang manipulasi hasil laboratorium. Hal ini dapat menimbulkan celah hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum. Yang kedua, minimnya sanksi spesifik untuk pelaku manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, pengawasan dan akreditasi laboratorium kesehatan. Pengawasan terhadap laboratorium kesehatan diatur secara umum, tetapi mekanisme detail untuk mencegah manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Yang keempat, tanggung jawab tenaga kesehatan. Meski undang-undang ini mengatur kewajiban tenaga kesehatan, tanggung jawab hukum terhadap tindakan manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium, termasuk siapa saja yang atas bertanggung jawab tentang hasil manipulasi. Yang kelima, kurangnya mekanisme pelaporan atau investigasi. Belum adanya mekanisme yang terkait pelaporan atau investigasi jika terjadi dugaan manipulasi hasil pemeriksaan. Hal ini dapat menyulitkan pengungkapan kasus-kasus manipulasi. Yang keenam, potensi pelanggaran hak pasien. Manipulasi hasil pemeriksaan laboratorium dapat berdampak pada pengobatan seorang pasien yang salah, sehingga berpotensi melanggar hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai standar. Yang ketujuh, kesengajaan teknologi dan standar operasional prosedur atau SOP. Perbedaan kualitas teknologi dan SOP di berbagai laboratorium itu sangat berbeda, dapat menciptakan ruang untuk memanipulasikan atau penyimpanan hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, kurangnya edukasi atau transparansi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan laboratorium
atau fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi yang transparan pada pasien yang terkait hasil pemeriksaan metodologi yang digunakan, sehingga manipulasi menjadi sulit terdeteksi. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi dari kepala laboratorium atau kepala rumah sakit. Baik, materi yang kelima ialah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait profesi laboratorium. Implementasi ini pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan masyarakat dalam profesi ahli teknologi laboratorium medik atau seorang TLM, diantaranya: yang pertama, meningkatkan kapasitas dan distribusi tenaga ATLM di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberikan peluang besar bagi seorang ATLM untuk lebih berperan dalam inovasi layanan kesehatan. Yang ketiga, melindungi dan mengadopsikasi profesi di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa menteri kesehatan yang mengatur terkait profesi ATLM. Di antaranya yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik seorang ATLM. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Untuk tugas-tugas ATLM-nya diantaranya ada 3. Yang pertama, melakukan pemeriksaan laboratorium medik untuk menegakkan diagnosis seorang pasien. Yang kedua, menyediakan data hasil pemeriksaan laboratorium secara jelas dan spesifik. Yang ketiga, bekerja sama dengan dokter, perawat, dan rekan sejawat lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memiliki implikasi besar terhadap profesi laboratorium. Di antaranya ialah penguatan regulasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang semakin maju. Yang ketiga, standar kompetensi. Yang keempat, audit pengawasan dari kepala laboratorium. Baik, di sini saya sudah memaparkan 5 materi dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Kesehatan di bidang ATLM. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.